lagi dengan saya, Mr. Sorchan, di dalam channel pengembangan kepribadian atau mentoring self improvement. Konteks besar kita adalah tentang bagaimana kita berhasil tidak hanya mengandalkan talenta kita, tapi kita perlu menjadi pribadi bertalenta plus. Nah, ke dalam talenta kita tambahkan, kita pluskan kegigihan. Di segmen sebelumnya kita belajar bagaimana melenyapkan 5 musuh daripada kegigihan. Dan saat ini kita belajar cara menerapkan kegigihan agar kegigihan dapat menopang talenta kita, menopang kehidupan kita, agar kita menjadi pribadi yang berhasil. Cara menerapkan talenta adalah yang pertama, kita perlu memiliki tujuan dalam hidup ini. Mengenai tujuan, Rhys DeVos, owner daripada klub basketball Orlando Magic, dia mengatakan kegigihan adalah sifat keras kepala dari orang yang punya tujuan. Orang akan merasa kesulitan untuk mengembangkan kegigihan ketika tidak memiliki tujuan. Sebaliknya, saat seseorang memiliki tujuan yang membara, energinya muncul, halangan terjadi sesekali, kemudian kegigihan keluar sebagai pemenangnya. Cerita mengenai kegigihan adalah cerita dari pembawa acara John Walsh, pembawa acara America's Most Wanted. Acara America's Most Wanted adalah program acara televisi yang direka ulang untuk menampilkan fakta kriminalitas sehingga mendorong para pemirsa membantu pihak berwajib menemukan dan menangkap para penjahat yang telah melakukan kejahatan. Program ini dibawakan oleh seorang bernama John Walsh. Orang banyak berpikir bahwa Walsh punya latar belakang seorang aktor, jurnalis, atau orang yang dikontrak secara profesional untuk dibayar bagi acara tersebut. Tetapi Walsh enggak seperti yang disangka. Kisah pribadinya sangatlah luar biasa. Walsh dulu memiliki 3 perusahaan, atau memiliki sebuah perusahaan tepatnya, dengan 3 mitra, yaitu perusahaan yang membangun hotel-hotel mewah. Suatu hari, putranya yang bernama Adams, berusia 6 tahun, hilang, diculik. Dan dia boleh dikata sangat sedih karena dia melihat bahwa karena tidak ada bukti kejahatan dan lambannya pihak berwajib mencari anaknya yang diculik, akhirnya 16 hari kemudian anaknya ditemukan, tetapi dalam keadaan tewas. Kehidupan Walsh jadi hancur lebur. Berat badannya turun 14 kg. Rumahnya disita. Walsh pun kehilangan bisnisnya. Ia nggak mampu mempertahankan bisnisnya sampai rumahnya disita. Walsh pun kehilangan harapan. Sampai suatu hari ada temannya bernama Dr. Ronald Wright, seorang koroner, menatap Walsh dan bertanya, "Anda pasti ingin bunuh diri, bener kan?" "Iya, buat apa saya hidup? Saya nggak punya apa-apa. Satu-satunya putra saya sudah dibunuh. Bahkan saya tidak lagi mampu berbicara ke istri saya. Saya nggak punya pekerjaan. Rumah saya disita. Terus apalagi kalau hidup saya harus saya akhiri." Jangan dulu. Belum, bro.
Kata si Wright, Anda belum berakhir. Karena sebenarnya Anda itu mahir mengemukakan pendapat. Anda pernah loh melakukan kampanye terbesar demi menemukan anakmu yang hilang di negara bagian Florida. Ayo, keluarlah, cobalah mengubah segala sesuatu. Walls berkata, itu adalah nasihat terbaik yang pernah dia peroleh seumur hidupnya. Nasihat itu memberinya tujuan, dan tujuan itu memberinya alasan kuat supaya dia nggak bunuh diri. Dan itu memampukannya untuk melayani dan membantu orang lain. Sehingga pada tahun 1988, Walls mulai menjadi pembawa acara America's Most Wanted yang acaranya terus berlanjut. Acara televisi itu sungguh membantu menangkap ratusan buronan, termasuk 14 buronan kelas kakap yang termasuk daftar yang paling dicari oleh FBI. Jadi, jika kita ingin memaksimalkan talenta kita sebagai pribadi yang bertalenta plus, temukan tujuan hidup kita. Itulah cara agar kita mampu hidup dan menjalankannya dengan gigih, seperti yang dilakukan John Walls, walaupun dia pernah menghadapi situasi yang sulit. Lalu cara menerapkan kedua di dalam kegigihan adalah dalih. Dalih ini perlu kita lenyapkan semua alasan atau dalih. Salah satu hal yang paling mencolok yang memisahkan orang yang menopang kesuksesannya dengan mereka yang mengecap kesuksesan sesaat atau yang gak pernah mengalami kesuksesan adalah rasa tanggung jawab atas tindakan mereka sendiri. Mengubah kegagalan menjadi kesuksesan lebih mudah dibanding mengubah dalih menjadi kesuksesan. Orang yang banyak alasan enggak mungkin pernah sukses. Jadi, jika kita ingin memaksimalkan dan menopang talenta hidup kita, jangan biarkan kita mengucapkan dalih atau alasan ketika kita enggak mampu menampilkan kemampuan terbaik kita. Ambillah tanggung jawab secara penuh atas tindakan kita. Mari kita camkan perkataan dari George Washington Carver yang berucap, 99% kegagalan berasal dari orang yang terbiasa berdalih. Lalu yang ketiga, menerapkan kegigihan yang ketiga adalah stamina. Kembangkanlah stamina. Mantan juara dunia tinju kelas berat yang dijuluki The Greatest, Muhammad Ali, menegaskan, para juara tidak terbentuk di tempat kebugaran. Para juara terbentuk dari sesuatu yang mereka miliki di dalam dirinya. Keinginan, impian, visi. Mereka harus memiliki stamina pada detik-detik terakhir. Sedikit lebih sigap, memiliki keterampilan dan kehendak. Namun, kehendak harus lebih kuat daripada keterampilan. Semua orang yang ingin merengkuh kesuksesan, semua orang yang ingin merengkuh keberhasilan, harus memiliki stamina. Memang, stamina adalah kunci kegigihan. Dan kegigihan adalah kunci menuju pribadi bertalenta plus. Ingat, kehidupan itu adalah satu rangkaian perlombaan pendek yang berkesinambungan. Satu perlombaan panjang yang terdiri dari perlombaan-perlombaan pendek yang berkesinambungan. Ada fase-fase dalam kehidupan kita. Fase hidup 20 tahunan, 30 tahunan, 40 tahunan, 50 tahunan, dan berikutnya. Fase kehidupan dari lahir sampai kita meninggal.
kita perlu stamina, kita perlu mempunyai kegigihan. Kalau kita punya kegigihan dan sampai pada garis finish, maka keberhasilan, kesuksesan, kebahagiaan, kesejahteraan menjadi milik kita. Salam memiliki kegigihan yang menopang talenta kita, yang menopang hidup kita. Dan salam sehat dari saya, Mr. Sorchan.